Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Ahmad Husaini dengan NPM 1124B 0056, kelas 24B S1 Kesehatan Masyarakat. Sebelum saya memaparkan materi, terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Ahmad Jailani SKM MHKes MKM selaku mata kuliah Dasar Kependudukan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Langsung ke pengertian kependudukan. Kependudukan atau demografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan graphian yang berarti menulis. Demografi adalah tulisan-tulisan tentang rakyat atau penduduk. Ilmu kependudukan menurut Donald J. Boke adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematika tentang besar, komposisi, dan distribusi penduduk beserta perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen. Ada demografi, yaitu kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, perkawinan, imigrasi, dan mobilitas sosial. Yang selanjutnya yaitu dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan merupakan isu strategis yang tak terpisahkan dari proses pembangunan nasional, terutama di Indonesia yang tengah menghadapi tantangan besar dalam memanfaatkan peluang bonus demografi. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk di usia produktif dan ketersediaan lapangan kerja dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi seperti peningkatan angka pengangguran dan ketimpangan kepadatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang holistik dalam pengolahan tenaga kerja, pendidikan, dan investasi untuk memastikan bonus demografi dapat dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya ke transisi demografi. Transisi demografi merupakan fenomena yang mengacu pada pergeseran historik dari angka kelahiran dan angka kematian yang tinggi menuju angka kelahiran dan angka kematian yang rendah. Di sini bisa dilihat ya dari tabel pada tahun 2012 dalam kurun waktu 40 tahun telah terjadi penurunan yang cukup berarti pada tahun 1971 menjadi berarti pada angka kelahiran TFR itu yaitu dari 6,27 pada tahun 1971 menjadi 3,1 di tahun 12. Angka kematian bayi juga menunjukkan tren yang sama, diawali dengan angka kematian bayi yang cukup tinggi di tahun 1971 yaitu sebesar 144 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dan terus menurunkan hingga mencapai angka 31 kematian per 1000 kelahiran hidup di tahun 2012. Yang selanjutnya itu ke faktor-faktor pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah suatu faktor yang dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Salah satu faktor kependudukan selain pertumbuhan penduduk yang memiliki hubungan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah rasio beban ketergantungan penduduk. Rasio beban ketergantungan penduduk adalah
rasio antara penduduk usia non-produktif terhadap penduduk usia non-produktif. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh 3 komponen utama kependudukan, yaitu ada kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan. Jika kelahiran lebih besar dari kematian, pertumbuhan penduduk menjadi positif. Maka sebaliknya, jika kelahiran lebih kecil dari kematian, pertumbuhan penduduk menjadi negatif. Di sini ada faktor-faktornya pertumbuhan penduduk berdasarkan tabel. Rata-rata pertumbuhan penduduk pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang menempati urutan pertama yaitu Kabupaten Muaro Jambi dengan rata-rata pertumbuhan penduduk dengan 2,68%. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi keseluruhan selama kurun waktu tahun 2012 sampai 2017 yaitu sebesar 1,74% menurut Hardiani 2014. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kabupaten Muaro Jambi selain disebabkan oleh faktor alami yaitu kelahiran dan kematian, bisa juga disebabkan oleh tingginya angka migrasi masuk daerah tersebut. Baik, selanjutnya yaitu masalah kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan bukanlah masalah baru, akan tetapi telah menjadi masalah klasik yang mengandung pemikiran yang serius untuk dipecahkan. Di satu sisi ada pendapat mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar saat ini merupakan ancaman yang serius. Di sisi lain dikatakan bahwa jumlah penduduk yang besar sebenarnya adalah modal yang potensial dalam membangun apabila dibina dengan baik. Hal tersebut juga dimuat oleh GBHN Republik Indonesia, bahwa jumlah penduduk yang sangat besar apabila dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang sangat menguntungkan bagi usaha-usaha di segala bidang. Yang selanjutnya itu jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk. Bisa dilihat ya pada tahun 1930 sampai dengan 2010 dengan membandingkan jumlah penduduk hasil suatu sensus dengan sensus sebelumnya, maka akan didapatkan laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun antar kedua sensus tersebut. Pada gambar sudah jelas terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk pada tahun 1971 sampai 1980 sebesar 2,33% per tahun merupakan laju pertumbuhan penduduk tertinggi. Laju pertumbuhan penduduk terendah dari 1990 sampai 2000 yakni yaitu 1,44 sensus terakhir. Tahun 2000 sampai 2010 bernilai 1,49% per tahun. Jadi laju pertumbuhan penduduk itu yaitu 1,49% per tahun. Lanjut ke upaya mengatasi masalah kependudukan. Upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan dalam kualitas pelayanan tersebut yaitu terobosan mengenai inovasi dalam pelayanan, peraturan, materi, penyalahgunaan aparatur negara, dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik. Inovasi yang diterapkan bertujuan agar pelayanan publik lebih berkualitas dan tentunya untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, mudah terjangkau. Menurut Lakobora dan Fitriana pada tahun 2018.
Lanjut ke upaya mengatasi masalah kependudukan. Menurut Roger dalam Suwarno 2008 yang dikutip oleh Pertama dan Panida pada tahun 2016, yaitu an innovation is in idea, process or object that is perceived as new by inovasi individual or other unit of adaptation, yang artinya bahwa Roger memakai inovasi sebagai sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap benar-benar baru oleh seorang atau unit lainnya yang mengadopsinya. Selain itu, Roger menyebutkan bahwa terdapat atribut inovasi yang terdiri dari 5 indikator, yaitu relatif, advanced, compatibility, complexity, trialability, dan observability. Lanjut sini ke pembahasan berikutnya, itu pengertian program KB atau keluarga berencana. Keluarga berencana adalah suatu usaha mengatur yang banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga dampak positif bagi ibu, bayi, ayah, serta keluarganya yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian. Sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut, diharapkan dengan adanya perencanaan keluarga yang matang, kehamilan merupakan suatu hal yang sangat diharapkan sehingga terhindar dari perbuatan untuk mengakhiri kehamilan dengan aborsi. Langsung ke berikutnya, itu sejarah KB. Sejarah KB di Indonesia dan sejarah KB di dunia. Yang pertama ada sejarah KB di dunia. Keluarga merupakan sekelompok orang yang berada dalam satu rumah yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, bahkan termasuk juga keluarga lainnya seperti orang tua, mertua, adik atau ipar, dan lainnya. Keluarga juga merupakan suatu perkumpulan terkecil dalam suatu kelompok masyarakat. Perkumpulan inilah yang nantinya akan berkembang menjadi suatu komunitas dalam masyarakat. Selanjutnya itu sejarah KB di Indonesia. Keluarga berencana atau disingkat dengan KB sudah ada sejak dulu meskipun kehadirannya di Indonesia masih sangat baru. Di Inggris terkenal dengan nama Marie Stopes yang menggagas pertama kali tentang pengaturan kehamilan dengan metode kontrasepsi pantang berkala, metode azal, dan kondom. Usaha yang dilakukan agar terwujudnya keluarga sejahtera yaitu 1. Untuk mengatur jarak kehamilan. 2. Untuk memberikan nasihat-nasihat pernikahan. 3. Untuk mengobati kemandulan atau wanita yang susah punya anak. Lanjut sejarah KB. Pada tahun 1968 berdirilah Lembaga Keluarga Berencana Nasional, bisa disingkat dengan LKBN, yang diawasi oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 berdirilah Badan Koordinasi Keluarga Berencana, yaitu BKKBN. Untuk mengganti LKBN, BKKBN adalah sebuah badan koordinasi dan bukan bagian dari Departemen Kesehatan, sehingga pakar non-medis juga dapat mensukseskan program-program KB melalui pendekatan masyarakat di Indonesia. Pada Kongres Presiden RI nomor 33 tahun 1972, ada juga nomor 38 tahun 1978, dan nomor 64 tahun 1983. Organisasi BKKBN terus dikembangkan oleh
terus dikembangkan dan disempurnakan. Lanjut ke tujuan KB. Tujuan KB dilaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada dua tujuan, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum keluarga berencana yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu anak dalam rangka mewujudkan NKKBS, yaitu normal keluarga kecil bahagia sejahtera. Itu yang kedua. Ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini untuk meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Lanjut ke manfaat program KB. Menjalani program KB sangat bermanfaat bagi pasangan suami istri. Selain membatasi kelahiran, juga bermanfaat mengurangi risiko penyakit hingga gangguan mental. Lebih jelasnya, berikut ini beberapa manfaat KB untuk pasangan suami istri. Itu yang ke-1 ada menurunkan risiko kehamilan. Yang kedua, menurunkan risiko kanker pada wanita. Yang ketiga itu tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Yang keempat, risiko radang panggul. Yang kelima, menjaga kesehatan mental. Ternyata manfaat KB tak hanya bermanfaat untuk pasangan suami istri. Program KB keluarga berencana juga bermanfaat bagi anak, namun bukan berarti anak menjalani program KB. Ini dia beberapa manfaat program KB untuk anak. Ada dapat mengetahui pertumbuhan anak dan kesehatannya. Juga ada memperoleh perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup. Perencanaan masa depan dan pendidikan yang baik. Kapan program KB dilakukan? Yaitu sejak tahun 1970-an hingga saat ini peserta KB masih didominasi oleh perempuan atau istri. Alat kontrasepsi dirancang untuk laki-laki maupun perempuan. Bahkan sejak program KB dimulai, hal ini ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan membangun keluarga. Bab 4 Pasal 24 Ayat 1, di mana suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama setara kependudukan yang sederajat dalam menentukan kontrasepsi untuk mengatur kelahiran. Artinya pelaksanaan program KB berorientasi pada keadilan dan kesetaraan gender. Pada kenyataan sampai sekarang hanya sedikit laki-laki yang mampu memakai alat kontrasepsi, yaitu bisa disebut dengan Alkon. Jarang banget ya laki-laki. Lanjut ke jenis-jenis KB. Yang ke-1 ada kontrasepsi kombinasi atau estrogen dan progesteron. Yang kedua ada kontrasepsi progestin. Yang kontrasepsi kombinasi yaitu A, ada pil kontrasepsi kombinasi bisa disebut dengan PKK. Yang B, ada suntik kontrasepsi kombinasi. Yang kedua ada kontrasepsi progestin. A, suntik kontrasepsi progestin. B, pil kontrasepsi progestin atau mini pil. 4, implan progestin. Dan D, alat kontrasepsi dalam rahim atau bisa disebut dengan AKDR dengan progestin. Lanjut ke sasaran program KB. Sasaran program KB keluarga berencana ini dapat dilihat dari peningkatan akseptor KB selain kepada pasangan usia subur atau PUS
Sarannya juga kepada ibu-ibu yang baru melahirkan dan kepada akseptor yang beralih dengan metode kontrasepsi yang dari non MKJP ke MKJP atau maupun sebaliknya dari MKJP ke non MKJP dengan syarat ada izin dari pasangannya. Tentunya memilih alat kontrasepsi diwajibkan mengisi lembar persetujuan izin dari suami atau istri untuk menggunakan metode apakah mau MKJP atau non MKJP. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup program KB. Ruang lingkup program KB atau bisa bilang keluarga berencana mencakup sebagai berikut, yaitu ada yang ke-1 ada ibu, yang kedua ada suami atau ayah, yang ketiga ada seluruh keluarga. Pada ibu, tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek sehingga keselamatan ibu dapat terpelihara, terutama kesehatan organ reproduksinya. Ada juga untuk meningkatkan kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak dan beristirahat yang cukup, karena kehadiran akan anak-anak tersebut memang diinginkan. Yang kedua ada suami atau ayah. Yang ketiga ada seluruh keluarga. Dilaksanakannya program KB dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial setiap anggota keluarga, dan bagi anak dapat memperoleh kesehatan yang lebih besar dalam hal pendidikan serta kasih sayang kedua orang tuanya. Lanjut ke strategi pendekatan KB. Program keluarga berencana merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu, khususnya ibu dengan kondisi terlalu muda untuk melahirkan di bawah umur 20 tahun. Terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan di usia 35 tahun atau lebih, dikenal dengan istilah 4T. Lanjut ke prevalensi jenis KB. Terlihat pada tabel ini memperlihatkan pengguna alat kontrasepsi berupa suntikan, pil, dan kontrasepsi lainnya. Itu ada kondom, IUD, implan, tubektomi, vasektomi pada 11 desa Kecamatan Pujar, Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021. Data tersebut memperlihatkan kontrasepsi suntik masih menjadi pilihan utama pada semua desa dan dilanjutkan dengan penggunaan pil KB. Data yang diperoleh di atas sesuai dengan profil kesehatan Indonesia tahun 2020, di mana secara nasional cukup terbesar dari peserta KB adalah menggunakan metode suntik dengan persen 72,9%, jauh mengungguli metode lain seperti pil, IUD, implan, dan metode lainnya. Lanjut ke angka keberhasilan KB secara nasional. Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi perhatian selanjutnya adalah kualitas pembangunan kependudukan dan KB, dengan 67% responden menyatakan bahwa pengendalian angka kelahiran atau KB berhasil. Responden yang menyatakan sangat berhasil sejumlah 16% dan yang menyatakan cukup berhasil sejumlah 16% juga. Data tersebut mengindikasikan bahwa program pengendalian angka kelahiran atau KB tergolong berhasil. Responden yang menyatakan kurang berhasil hanya sejumlah 1%. Namun demikian, keberhasilan ini harus tetap dilanjutkan diperbaiki dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
Kesimpulan, konsep kependudukan di Indonesia berfokus pada pengelolaan jumlah, pertumbuhan persebaran, dan kualitas penduduk agar seimbang dengan daya pertumbuhan, dukungan lingkungan, serta pembangunan nasional. Tentang seperti laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan ketimpangan distribusi penduduk memerlukan penanganan melalui kebijakan yang terarah. Program KB atau keluarga berencana menjadi salah satu strategi untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Program ini membantu masyarakat merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak guna mewujudkan keluarga kecil, sehat, dan sejahtera. Sinergi antara kebijakan kependudukan dan program KB berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.